Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit cepat sembuh, yang mungkin sedang sedih galau semoga segera ceria lagi, yang punya masalah mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan ya, amin. Dan ketemu lagi hari ini bareng saya Teteh Renia. Hari ini saya pengen ngobrol tentang hubungan. Hari ini gak hubungan percintaan lawan jenis, enggak. Tapi lebih kepada hubungan antara orang tua dan anak. Aku emang bukan ahlinya tapi emang bukan ahlinya mengenai seperti itu, tapi aku cerita berdasarkan pengalaman aku dan juga posisi aku sebagai anak. Biasanya kita sering melihat kan hubungan orang tua dan anak tuh yang kurang oke, dalam arti kata gini sih, maksudnya yang anaknya itu kayak nggak menghormatin orang tuanya atau ngelawan gitu. Kadang kan sering kan orang tua yang marah-marah atau kesel, aduh anakku ini susah banget diatur, aduh anakku ini ngelawan banget, aduh anakku ini inu gitu ya. Kadang kan sering banget orang tua ngeluh seperti itu. Tapi coba deh buat teman-teman di luar sana yang punya anak, kalau mungkin anak kalian menurut kalian ngelawan, gak nurut, gak hormat, coba deh jangan selalu disalahkan anaknya. Mungkin dari orang tuanya sendiri yang membuat anaknya seperti itu. Maksud aku gini, biasa kadang orang tua kan kalau nyuruh anaknya, ambilkan dulu ini, ambilkan dulu itu, yang merintah lah. Emang gak salah sih orang tua nyuruh anaknya, tapi mungkin kalau orang tua harus kita hormatin. Coba deh sebagai orang tua ngehargain anaknya. Dalam arti kata ngehargain tuh kayak gini, mungkin saat orang tua tuh mau nyuruh anaknya, misalnya ambilkan baju di lemarinya, coba deh dengan kalimat yang lebih enak, nak tolong dong ambilin baju mama, atau tolong dong ambilin baju papa di lemari. Itu insya Allah menurut aku sebagai anak, kalau orang tuanya menyuruh dengan kata, ya setidaknya meminta kata tolong, anak akan ya udah oke, nggak ngebantah gitu loh. Walaupun mungkin dia agak males gitu kan, karena mungkin dia sedang lagi ngapain lah gitu, tapi setidaknya hatinya tidak mendongkol karena diperintah dengan cara yang nggak enak atau dengan cara marah-marah. Terus juga menurut aku ya, itu tadi kembali lagi berdasarkan pengalaman aku, kalau seseorang orang tua pengen anaknya itu nurut gitu kan, atau pengen anaknya itu deket dengan dirinya sebagai orang tua, coba deh perlakukan anak itu lebih baik lagi. Dalam arti kata gini, jangan jadikan hubungan orang tua dan anak itu hanya sebatas hubungan orang tua dan anak, tapi jadikan hubungan antara orang tua dan anak itu juga sebagai teman. Kenapa aku bilang gitu? Kalau orang tua bersikap sama anaknya itu bukan hanya sebagai seorang orang tua, tapi juga sebagai teman, anak akan lebih terbuka, akan lebih minim rahasia deh dengan orang tuanya. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya dari pengalaman aku, orang tua aku, ya aku sih nggak maksud ngejelekin orang tua aku juga ya, cuman lebih kepada nih kita sharing deh gitu ya, biar ambil deh pengalamannya. Orang tua aku, terutama mama aku, itu hanya berperan sebagai orang tua. Mama aku itu gak bisa jadi teman aku. Kenapa gak bisa? Aku bilang gak bisa jadi teman aku karena gini, setiap kali aku mungkin mau cerita atau curhat sesuatu, aku baru cerita judulnya, misalnya gini judulnya,
ada temen mah, ada cowok cowok yang mau deket sama aku. Itu baru judul ya, belum cerita isinya bagaimana, siapa dan apa gitu ya. Dan respon mama aku, baru aku nyebutin judulnya, respon mama aku, kamu apaan sih, menggatal aja, genit-genit sama laki-laki lain. Dan sebagai anak, saat kita mau cerita ke orang tua kita, lalu orang tua kita langsung menghakimi seperti itu, menjudge seperti itu, otomatis oke, stop, gak kan mau cerita apapun lagi. So, buat para orang tua, jangan salahkan anak kalian, atau kalian berpikir anak kalian penurasi atau gimana kalau anak kalian tuh tidak dekat dengan kalian, atau lebih tertutup sama kalian. Bisa jadi ya itu tadi, contohnya seperti aku, setiap kali aku mau curhat apapun, belum menceritakan isinya, baru hanya judulnya, mama aku selalu menghakimin yang bagaimana. Jadi itu membuat aku gak nyaman, dan aku lebih nyaman curhat dengan temen aku, sahabat aku, atau orang lain deh yang lebih ngehargain aku. Lebih ngehargain gimana maksudnya? Lebih ngehargainnya gini, aku cerita dulu, semua apa yang mau aku sampaikan lah, mereka mendengarkan. Setelah mereka mendengarkan, mereka mau berkomentar atau berpendapat apapun, silakan. Jadi itu yang aku sebut menghargain. Dengarkan dulu apa yang mau dibicarakan, apa yang mau diceritakan. Setelah selesai, ya silakan. Mau marah, mau ngasih pendapat atau apalah, itu terserah. Yang penting hargainlah orang yang mau bercerita dulu. Dengan begitu kan akan membuat orang yang bersangkutan, yang cerita itu akan lebih ngerasa dihargain, dia itu ngerasa didengerin. Dan aku yakin kalau mungkin orang tua bisa menjadi sahabat sama anaknya, atau jadi teman, bukan hanya berperan sebagai orang tua, aku yakin anak akan jadi dekat sama orang tuanya dan minim rahasia dari orang tuanya. Dan yang aku alamin juga, karena orang tua aku tidak bisa jadi teman aku, secara otomatis hubungan kami itu berjarak dalam arti kata, setiap apapun yang aku alamin, aku gak akan cerita. Dan sampai sering banget mama aku tuh ngerasa biasa gini, karena mama aku orangnya wataknya seperti itu gitu kan. Dan tipe mama aku, setiap mungkin dia ada masalah, hari ini ada masalah, hari ini kelar, minggu depan, bulan depan itu bisa dibahas lagi ya. Mungkin ya ciri khas emak-emak lah gitu ya. Tapi maksud aku gini, ya udahlah, masalah yang waktu itu ya udahlah, jangan dibawa lagi di saat ada masalah yang baru gitu loh. Dan karena watak mama aku seperti itu kami anaknya sering menghindar dari mama aku. Kami tuh jarang komunikasi, paling yang penting aja lah gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lebih mendekatkan diri satu sama lain tuh gak pernah. Jadi kayak gini biasa, aku sama adik-adik aku, misalnya mama aku lagi nonton TV di ruang TV, kami pada ke kamar, entah apalah yang kami lakukan di kamar. Saat mama kami masuk ke kamar, kami nonton TV. Jadi kami tuh jarang untuk bertemu, untuk ngobrol tuh jarang, karena tidak nyamanan itu gitu, tidak nyaman untuk diajak komunikasi gitu kan. Sampai mama aku sering banget, dia ngerasa gitu kan, ngerasa dirinya, ngerasa lah, dia selalu bilang kadang, kalian kenapa sih, aku ke kamar kalian keluar, aku keluar kalian ke kamar. Kami diem aja gitu, kami malas berdebat ya. Itulah maksud aku, itulah contohnya, contoh karena orang tua tidak dekat, tidak bisa menjadi teman buat anaknya, hanya berstatus sebagai orang tua, secara nggak disadarin ya mereka membuat jarak antara dirinya dan anaknya gitu loh. Karena anak juga pengen dihargain gitu loh, dihargain. Ya itu tadi, contoh seperti kita mau cerita apa, dengerin dulu. Setelah itu mau dimarahin, masih pendapat atau apapun ya it's okay, akan diterima gitu kan. Jadi jika anak kalian, menurut kalian tidak dekat sama kalian, tertutup atau lebih open ke orang lain, coba deh koreksi lagi. Mungkin ada cara kalian
dalam bersikap sama anak yang membuat mereka itu sangat tidak nyaman. Maksudnya kalau orang tua ngomel itu wajar, tapi itu tadi juga mungkin jika ada masalah, dengarkan dulu deh apa ya, penjelasan dari itu anak. Jangan langsung dihakimin anaknya, oh kamu begini, oh kamu kayak gitu. Ya maksudnya aku dengarkanlah dulu, setelah itu kan kita tahu eh, yang sebenarnya itu ternyata seperti apa. Jadi buat para orang tua, aku bukannya mengajarin, tapi aku hanya ngasih pendapat aku sebagai anak yang mengalami hubungan dengan orang tua yang berjarak gitu kan, karena orang tua tidak bisa dijadikan teman dan orang tua kurang menghargai anaknya. Jadi bukan hanya orang tua yang mau dan harus dihormatin, tapi hargailah juga anak kalian supaya anak kalian itu lebih menghormatin kalian, lebih sayang sama kalian, lebih dekat sama kalian, lebih terbuka sama kalian. So, itulah sedikit pendapat dari aku mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Jadi sama-samalah kita introspeksi diri sebagai anak juga, sebagai orang tua juga. Sekali-sekali ajaklah ngobrol anak kalian. Ngobrol sebagai teman, bukan sebagai orang tua, karena biasanya anak lebih nyaman kalau orang tuanya itu bersikap sebagai teman. Anak lebih nyaman untuk ngobrol, lebih terbuka, lebih berani terbuka. Karena kalau kalian ngobrol tapi kamunya sebagai orang tua hanya berperan sebagai orang tua, anak itu akan lebih tertekan sih menurut aku. Tapi itu pendapat aku. Pendapat teman-teman ya aku nggak tahu, lain lagi gitu ya, masing-masing orang kan berbeda kasusnya. Tapi ya itulah secara garis besarnya aja sih ya menurut aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengar podcast aku hari ini. Ya mohon maaf bila aku ada salah-salah kata dan mungkin ada teman-teman yang nggak sependapat sama aku. Gak masalah, masing-masing orang berhak dan bebas berpendapat. Dan terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di podcast aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.